Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak para jamaah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua dan juga salam semoga tetap berlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu para jamaah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kimia As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali. Kali ini babnya lumayan lebih berat karena materinya tentang Lauh Mahfuz. Masih tentang hati, jadi dalam kitab ini banyak hal dibahas tentang hati yang merupakan cermin, sebagai cermin. Wa tahtaju an ta'rifa fi dhimni dzalika anna al-qalba mislul mir'ah. Allahul mahfuz mislul mir'ah. Aidan li'anna fihi surata kulli mawjudin. Jadi dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa hati itu seperti cermin. Jadi kalau hati itu cermin berarti memancarkan cahaya. Ada sesuatu yang nampak atau bisa dinampakkan dari hati. Kalau kita punya hati yang baik, maka akan muncul cermin kebaikan. Kalau hatinya buruk, maka cerminnya keburukan. Jadi memang hati ini adalah cerminan dari diri kita semua, bahwa apa yang ada dalam hati kita maka akan menjadi cermin dari perilaku kita sehari-hari. Nah, ada namanya Lauh Mahfuz juga adalah cermin. Jadi ada nama Lauh Mahfuz itu apa? Lauh Mahfuz itu adalah semacam kitab catatan yang ada di sana yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada diri kita di dunia ini, atau disebut dengan kitab takdir. Jadi kita ini udah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Umur kita meninggal umur berapa, punya jodoh siapa, lahir di mana, baik atau buruk juga ada di situ. Namanya Lauh Mahfuz itu sebagai tempat catatan kita yang akan terjadi di dunia ini. Karena di dalam Lauh Mahfuz itulah kemudian kita akan seperti apa. Sehingga Lauh Mahfuz juga sebagai cermin, karena cermin diri kita di dunia ini. Ada semacam takdir yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjadi manusia di dunia ini seperti apa. Karena itu karena Lauh Mahfuz adalah cerminan dari kita yang ada di dunia ini, maka cara untuk melihatnya adalah dengan hati. Jadi kalau hati kita itu lepas dari kesenangan dunia atau meninggalkan kesenangan dunia, maka hati kita ini akan menjadi baik. Kira-kira dalam catatan itu seperti apa? Sehingga kita bisa melihat namanya alam malakut. Nah, istilah lagi. Ada Lauh Mahfuz, ada alam al-malakut. Kalau kita ini disibukkan dengan kesenangan dunia, maka alam malakut itu akan tertutup, nggak terbuka. Apa itu alam malakut? Adalah dunianya jin, setan, malaikat. Jadi kan kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan indrawi,
Tapi ada alam yang bukan alam manusia, dia adalah alam al-malakut. Nah, ini penting. Kalau kita punya kemampuan non indrawi bisa melihat, menyaksikan alamul malakut, itu karena apa? Karena kita melepaskan dari kesenangan dunia. Kita tidak sibuk dengan dunia. Ini yang berat di sini. Kita hidup dunia, tapi disuruh meninggalkan kesenangan dunia. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau lagi senang mancing misalnya, kan itu yang melepaskan dari kesenangan mancing susah. Kalau lagi suka makan sate gitu ya, kemudian dilepaskan dari kesenangan makan sate, gitu ya, susah kan? Kadang-kadang kita pengen makan sate. Sehingga Imam Al-Ghazali juga untuk melepaskan kesenangan dunia dengan jabatan yang begitu hebat, pergi itu, melepaskan dari jabatan itu. Untuk tanpa bekal ke suatu tempat yang jauh, tawakal kepada Allah untuk mendapatkan namanya nikmatnya bisa menyingkap alamul malakut. Nah, apa contoh-contoh alam malakut yang bisa kita pelajari? Misalnya ketika Nabi Ibrahim itu dibakar. Kita pernah mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar. Nah, ketika dibakar itu kan kalau kita lihat di alam indrawi kita, maka akan panas, gosong, hancur lah. Tinggal mungkin tulang-tulangan saja. Itu alam namanya alamul mulki, alam dunia. Jadi alam itu setidaknya ada dua, alamul malakut dan alamul mulki. Nah, Nabi Ibrahim ketika dibakar, beliau ini masuk dalam alam namanya alamul malakut. Ketika dibakar tidak merasakan kepanasan, tidak merasa kesakitan, bahkan mungkin menikmati dalam suasana itu. Karena beliau sudah sampai pada tahap namanya alamul malakut, sudah melepaskan kesenangan dunia, sehingga bisa menyaksikan dan bisa merasakan namanya alamul malakut. Di situ Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Ibrahim dari panasnya api. Nah, kira-kira kalau misalnya di Jakarta yang sering kebakaran, kalau ada orang yang bisa merasakan alamul malakut, maka meskipun kebakaran di Jakarta itu yang sering kebakaran di Tambora, ada yang bisa merasakan bahwa tidak terbakar oleh itu. Tapi kan kita tidak pernah menyaksikan itu. Mungkin saja karena kesenangan dunianya belum dilepaskan, sehingga masih tertutup dengan alamul malakut. Susah memang mendapatkan predikat bahwa kita bisa mengetahui, kita bisa merasakan alamul malakut. Meskipun kita mungkin saja beribadah kepada Allah, datang ke masjid setiap hari untuk menunaikan ibadah salat, tapi belum tentu kita bisa merasakan alamul malakut. Bisa tahu bagaimana malaikat, jin, kemudian semacam tinggal menduduki alamul malakut. Karena itulah kunci dari sini adalah al-qalb atau hati kita. Hati itu adalah cermin. Nah, ketika hati kita bisa menerima Allah Subhanahu wa taala, kemudian lepaskan kesenangan dunia, kita tidak sibuk dengan kesenangan dunia, maka insya Allah alamul malakut tidak akan terhijab, tidak akan tertutup. Itu hebatnya ketika kita merasakan alamul malakut. Sama saja ketika kita tidur, di situ indrawi kita, alam kita akan masuk pada alam-alam seperti mimpi, seperti ilham di situ. Misalnya begini, wa in kana fi halin naumi farigan min alaikil hawas tala'a jauhara alamil malakut fa dhahara fi ba'd as-suwar allati fil lauhil mahfuz. Nah, tidur kita juga bisa kita hubungkan dengan namanya alamul malakut ketika bisa melepaskan dari
indrawi. Maka dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu banyak tentang adab atau tata krama tidur. Saya juga belum belajar tata krama tidur menurut Imam Al-Ghazali. Jadi inti dari alamul malakut itu ketika kita bisa melepaskan hubungan-hubungan indrawi, sehingga kita bisa melihat gambar di dalam lauh mahfuz. Gambar kita itu kayak apa di lauh mahfuz. Nah, itu tidak mudah ya ketika kita melepaskan dari kesenangan dunia. Apa sih yang nggak bisa senang dengan dunia? Karena dunia itu memang menyenangkan, tapi harus hati-hati bahwa dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Mata ul ghurur. Jadi itu ada tipuan-tipuan di dalam dunia ini yang membuat kita senang dengan dunia, tapi ternyata kita tertipu dengan dunia. Karena itulah Bapak Ibu para jamaah, kita harus perhatikan bahwa karena hati kita menjadi cermin, maka hati kita harus diisi dengan banyak hal ibadah dan juga intisari dari bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu para jamaah, yang harus kita lakukan di dalam upaya ini adalah karena hati li'annal qalba min alamil malakut wal hawas makhluqatun lihadzal alam alamil mulki. Jadi indra panca indra kita itu adalah alamul mulki. Jadi alam dunia lah. Ada mata kita, ada tangan kita, ada telinga kita, ada mulut kita, itu indrawi, bisa dilihat, bisa kita rasakan. Tapi itu adalah alamul mulki, dia ada alam semesta, alam nyata di dunia ini yang bukan inti. Karena yang inti adalah alamul malakut, bisa tahu bagaimana malaikat, jin, dan juga setan itu berada dalam suatu alam. Saya nggak tahu apakah di sini ada jin, ada setan, ada malaikat, saya nggak tahu, karena saya tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Yang tidak indrawi, mungkin saja karena dugaan saya di sekitar kita ini juga ada sesuatu yang melingkupi kita semua. Mungkin saja ada orang yang bisa melihat bahwa kekuatan-kekuatan non indrawi kemudian melihat alam sekitar kita ini bukan sekedar alamul mulki, alam semesta, tetapi juga ada alamul malakut. Bisa melihat, menyaksikan, tersingkap apa yang ada dalam alamnya malaikat dan alamnya jin dan juga setan. Bapak Ibu para jamaah, maka karena itu kunci utama kita bisa melihat alamul malakut adalah melepaskan kesenangan duniawi. Ini yang berat. Yang sudah tua kira-kira sudah mulai ya. Sudah mulai atau sudah ya. Atau sedang ya. Sedang melepaskan kesenangan dunia. Ya kan? Kemarin siang panas, pengen minum es. Minum es, ternyata itu kenikmatannya menipu. Setelah minum es sakit karena kedingin. Udah tua soalnya kan. Kalau masih anak-anak dia akan senang dengan kesenangan duniawi, minum es misalnya gitu. Lalu yang kita miliki semuanya ini ada yang berupa harta, berupa kesenangan yang sifatnya fisik, banyak sekali kita rasakan di dunia ini. Dan itu berat untuk kemudian meninggalkan kesenangan duniawi, kemudian masuk pada kesenangan ukhrawi, itu sangat berat. Mungkin saja bagi Bapak Ibu yang sudah meninggalkan pekerjaannya, sudah di rumah, kemudian asik untuk beribadah,
dalam rangka itu mulai melepaskan kesenangan duniawi. Tapi meskipun begitu juga kadang-kadang pengen sesuatu yang duniawi ya, meskipun sudah mulai kembali ke dalam kesenangan ukhrawi. Nah, ini yang berat. Karena itu yang paling utama dalam kitab ini adalah wala tadunanna an hadhihi taqah tan fatihu bi an-naumi wal mauti faqat bal tan fatihu bil yaqdah liman akhlasal jihad war riyadhah. Jadi kemampuan untuk melihat alamul malakut ini tidak sekedar dengan tidur dan mati. Jadi tidur ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita apakah bisa membuka alam malakut karena indrawinya sudah berhenti, kemudian masuk yang non indrawi atau mati. Mati kita itu juga bisa menyaksikan alam-alam yang lain, yang bukan alam dunia, tapi alam malakut. Bukan hanya itu, tetapi juga orang yang mampu mengosongkan diri kita itu, kemudian memenuhinya dengan jihad dan riyadhah. Ini jihad bukan dalam pengertian perang ya, dalam pengertian mujahadah. Jadi mujahadah itu artinya bahwa kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan riyadhah latihan terus dengan zikir itu bagian dari riyadhah kita. Jadi makanya ketika kita belajar di pesantren ada namanya mujahadah, ada riyadhah yang dilakukan oleh kita semua dalam rangka itu, dalam rangka agar hidup kita ini tidak disibukkan dengan kesenangan duniawi. Jadi mujahadah di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, termasuk di dalamnya ada sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya, itu adalah bagian dari kita bisa membuka dalam keadaan sadar maksudnya. Jadi yang bisa melihat ini semua ketika tidur, ketika mati, dan juga ketika sadar. Kalau tidur sudah jelas indrawi berhenti, mati sudah jelas indrawi berhenti dan mati. Tapi ketika kita sadar seperti sekarang ini, bisa nggak kita melihat alam malakut, kehidupan yang memang begitu berbeda dengan kesenangan dunia, itu hanya bisa dilakukan dengan mujahadah dan riyadhah. Saya nggak tahu ini benar atau tidak. Para ulama zaman dulu itu, karena begitu kuatnya mereka bermujahadah, riyadhah, kemudian sampai pada tahap sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita akan lihat di indrawi kita. Indrawi kita mengatakan, ini orang nggak sholat Jumat, kenapa ada di sini? Tapi non indrawinya itu bisa mengatakan bahwa ulama ini sholat Jumat di Mekah. Ini banyak cerita-cerita begitu. Jadi ada cerita banyak betapa yang sifatnya fisik kelihatan ada di sini, tapi non fisiknya ada di tempat lain. Karena ada kata kemampuan-kemampuan tertentu akibat mujahadah dan riyadhah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian punya kemampuan memisahkan antara yang fisik dan non fisik. Sehingga mungkin saja sekarang ini fisiknya ada di sini, tapi non indrawinya ada di tempat yang lain. Yang kedua adalah selain mujahadah dan riyadhah, wa takhallasa min yadi syahwati wal ghadab wal akhlaqil qabihah wal a'malir radhi'ah. Jadi kalau kita bisa melepaskan syahwat, kesenangan, marah, akhlak yang jelek dan akhlak yang hina, itu insya Allah kita bisa secara sadar punya kemampuan untuk melihat, menyingkap alamul malakut. Jadi syaratnya itu dalam kondisi seperti ini punya kesadaran. Kita bisa menuju Allah hanya bisa dengan cara melepaskan keinginan duniawi, melepaskan kemarahan yang susah juga,
lalu juga menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk. Jadi ini penting, di samping kita juga secara vertikal kemudian bermujahadah kepada Allah, tapi juga secara horizontal melepaskan, menghilangkan amarah. Berarti ini hubungan dengan manusia. Jadi kalau misalnya kita ini rajin ibadah, suka marah-marah, nah ini menjadi tanda bahwa belum sempurna, bahwa kita punya kemampuan untuk bisa menyaksikan dan menyingkap alamul malakut. Belum kuat. Ibadahnya kuat, sering ke masjid, tapi punya amarah. Nah, ini yang berat nih. Sehingga Bapak Ibu memang mengendalikan amarah itu yang paling susah, apalagi menghadapi situasi yang bertentangan. Ada punya ide, punya mungkin kebijakan, yang kemudian tidak disukai oleh orang-orang lain, lalu kita meresponnya dengan amarah, maka itu berarti belum tersingkap kemampuan untuk melihat dan mengetahui alamul malakut atau juga lauh mahfuz. Karena catatan kita di lauh mahfuz itu memang catatan sebagai takdir. Tapi catatan itu bukan solid dalam pengertian tidak akan berubah. Itu akan berubah sesuai dengan usaha kita, upaya kita. Sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa mengatakan bahwa ada takdir Allah, tapi takdir itu juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita meresponnya. Misalnya, kalau takdir Allah saya nggak mati, ya saya jalannya aja di depan, nggak usah lihat kanan dan kiri. Kan udah di lauh mahfuz catatan kita tidak mati dengan menyeberang jalan. Misalnya gitu. Coba buktikan saja. Buktikan bahwa saya ini takdir atau tidak jalan di jalan raya tanpa melihat kanan dan kiri, tanpa menghiraukan ada yang lewat motor dan mobil, kira-kira ketabrak atau enggak ketabrak. Nah, ketika kita melihat kanan kiri, jalan pelan, melihat kapan saya harus menyeberang, itulah bagian dari upaya kita atau usaha. Meskipun mungkin saja di dalam lauh mahfuz itu tercatat kita akan mati, tapi bukan di situ matinya. Karena ada upaya kita untuk menghindar dari kematian. Misalnya ketika kita naik pesawat, kemudian kita buka pintu, terjun dari pesawat itu. Saya mengatakan takdir saya kan tidak mati di sini, maka saya akan nggak mati ketika saya terjun dari pesawat. Itu nggak bisa seperti itu. Upaya kita untuk menghindar dari jatuh dari pesawat itulah bagaimana kita menjemput takdir dengan usaha kita. Sehingga kita bisa mengatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita ada upaya untuk menentukan takdir kita. Misalnya sekolah. Kalau saya takdir saya kaya, saya nggak perlu sekolah. Saya di rumah saja terus. Pasti saya akan kaya. Tapi tidak seperti itu. Mendapatkan rezeki yang banyak, yang melimpah itu harus dijemput. Harus keluar rumah, kemudian bekerja. Kalau kita hanya di rumah saja, maka nggak mendapat apa-apa. Karena takdir itu harus kita jemput, bukan ditunggu-tunggu saja. Tetapi ketika kita sudah berupaya begitu kuat, begitu cermat, begitu sangat teliti, tapi Allah sudah menakdirkan kita mati, maka kita akan mati juga. Sudah dikasih obat yang begitu hebat, sudah dikasih pelindung begitu banyak, sudah disediakan tentara begitu banyak, tapi memang karena waktunya kita mati, tiba-tiba aja mati saja. Sehingga banyak orang mungkin yang kaya raya, maka dia perlu menyuntikkan ke dalam tubuh kita obat-obat tertentu yang membuat kita nggak sakit. Tapi karena takdir itu menyatakan bahwa kita akan sakit, maka kita akan merasakan sakit itu, tidak akan bisa terhindar dari itu. Karena itulah antara takdir yang nggak bisa dirubah dengan ketetapan Allah yang bisa kita negosiasikan,
maka ada titik temu di situ. Bagaimana kita berusaha untuk menjemput takdir, tapi juga kita nggak bisa lupa bahwa takdir itu nggak bisa lagi kita hindari. Kapan kita mati, itu ada di lauh mahfuz, catatannya ada. Tapi mungkin saja catatan itu tertuang misalnya mati pada umur 67, tapi ternyata lebih dari 67. Itu berarti ada proses namanya usaha, bahwa kita bisa melihat ketetapan Allah, tetapi juga kita bisa berusaha untuk menghindari itu. Karena itulah pembahasan tentang usaha dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan berbeda dengan kelompok Jabariyah, kelompok yang memang sangat pasrah bahwa Allah sudah menentukan semua, kita nggak punya apa-apa usaha. Di dalam ilmu teologi ada banyak cabang tentang kelompok-kelompok Islam. Nah, kita ini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu tidak berada dalam posisi yang sangat pasrah seperti kaum Jabariyah. Karena itulah ketika misalnya gini, wa idza jalasa fi makanin khal wa tariqal hawas wa fataha ainal batin wa sami'ahu wa jal qalba fi munasabati alamil malakut wa qala daiman Allah Allah Allah. Jadi ketika kita berzikir Allah Allah Allah, itu kan sedang membuka mata batin kita. Syaratnya adalah biqalbihi duna lisanihi. Jadi kita berzikir Allah 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 bukan lisannya, tapi hatinya. Bisa nggak kira-kira? Hatinya menyebut Allah Allah Allah, bukan lisannya. Mungkin saja di tasbih kita itu setiap hari, setiap tempat, setiap waktu bergerak Allah Allah Allah. Tapi mungkin saja itu bergeraknya lisannya, bukan hati. Nah, yang berat di sini. Ini para pensiunan kira-kira bisa nggak? Zikirnya Allahu Akbar itu bukan lisan, tapi hati. Itu kan susah kan? Mengendalikan agar zikir kita kepada Allah itu bukan lisan, tapi hati, itu sangat berat sekali. Sehingga wayab qala ya rasya'an illallah in fatatil kataqah wa absara fil yaqdah alladhi yubsiruhu fin naumi fatadhuru lahu arwahul malaikah wal anbiya. Nah, ini yang menarik. Jadi dalam posisi sadar kita bisa ingat Allah lisan kita, tapi hati kita. Kira-kira bisa nggak ya? Saya yang baca aja nggak bisa. Posisinya mungkin kemampuannya dan juga pengalaman yang belum cukup begitu. Karena itulah Bapak Ibu para jamaah, perlu kita garis bawahi bahwa menata hati kita, zikir kepada Allah bukan lisan, tapi hati dimanapun itu menjadi prioritas kita untuk memperbaiki diri kita. Sama-sama kita memperbaiki apakah betul hati kita itu cermin diri kita. Apakah hati kita bisa menyingkap lauh mahfuz? Apakah hati kita kemudian bisa menuntun kita agar takdir yang sudah dicatat di lauh mahfuz itu, ketika takdirnya itu buruk, ketika takdirnya itu tidak baik, maka kita bisa membuka itu sehingga memperbaikinya dengan usaha kita, usaha beribadah, kemudian mujahadah dengan riyadhah, melepaskan kesenangan dunia, melepaskan atau meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Zikir kepada Allah bukan karena lisannya, tapi hatinya ini menjadi prioritas kita. Jadi kalau kita bisa
melihat alam yang begitu banyak, alamul malakut misalnya, dalam kondisi sadar kita bisa tahu lauh mahfuz, dalam kondisi sadar kita bisa melihat menyingkap alamul malakut. Itu caranya cuman mujahadah, riyadhah, kemudian hilangkan kesenangan duniawi, termasuk di dalamnya adalah berzikir kepada Allah dengan hati kita. Tidak mudah ya. Seperti dalam surat Al-Muzammil, wadhkur isma rabbika wa tabaddal ilaihi tabtila. Jadi kita sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan sepenuh-penuhnya ibadah. Jadi dengan sepenuh-penuh ibadah al-kulliyah. Nah, ini yang dengan apa? Tathhirul qalbi min kulli syai'in. Sucikan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Sucikan hati. Dan ini wahadits darajah al-kabirah muhtasratun min tariqin nubuwah. Ini adalah jalannya Nabi. Wa kadzalika ilmul auliya li'annahu waqa fi qulubihim bila wasitatin min hadratil haqqi. Ini juga jalannya para wali. Ini wali. Jadi kalau kita sering bicara tentang wali ya, ada. Jadi bukan omong-omongan itu sesuatu yang baru, itu sesuatu yang salah. Ada wali. Itu apa? Ulama ini wali atau bukan? Betul, kita bisa kita lihat ini kapasitas sebagai wali atau bukan. Nah, kalau hanya masih taklim begini, ini bukan wali. Jadi diingat ini bukan wali yang masih taklim begini, masih Pak RT ya. Masih sifatnya ustadz aja belum, masih wali. Bukan wali. Masih RT, bukan wali. Wali ini bukan mengajarkan begini. Saya sudah sampai pada jalan Nabi, menyingkap lauh mahfuz dan juga alamul malakut. Sudah melepaskan dunia. Itu wali. Jadi wali itu begitu. Jadi ada ya. Jadi wali itu ada. Di dalam kitab itu disebutkan wali, tentang aulia. Kenapa? Wali itu posisi hatinya itu seperti nggak ada jarak, dia bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita mau menempuh jalan ini ya jalannya para wali. Karena wali itu adalah bukan nabi, tapi mengambil jalan Nabi. Nah, bagaimana caranya? Wa hadhihi thariqah hamu illa bitajribah. Jangan pengalaman dengan latihan-latihan. Ada latihannya gitu ya. Mungkin waktu Ramadan latihan salat tahajud tiap malam 1 juz. Namanya tajribah, latihan-latihan. Oh, sudah mulai merenungi ibadah itu, sudah zikirnya bukan tahlilnya di salat subuh misalnya, sudah dalam hatinya bukan lisannya. Kita bisa rasakan. Coba kita rasakan salat subuh misalnya zikir, takbir, kemudian tasbih, itu lisan kita yang bicara atau hati kita? Kita bisa rasakan. Nah, saya belum sampai ke situ. Mungkin Bapak Ibu para jamaah bisa merasakan itu karena seringnya pengalaman baru, seringnya latihan bisa. Wa lam tuhsal bizauq lam tuhsal bita'lim. Wal wajib tasdiq biha hatta la tuhram syu'a sa'adatihim. Jadi sampai pada posisi kita nggak terhalang oleh semacam cahaya kebahagiaan. Wa huwa min ajaibil qalbi. Ini adalah keajaiban dari hati. Jadi itu. Jadi hati kita ini memang karena menjadi cermin diri kita, maka harus kita lihat, harus kita perhatikan
apakah hati kita dalam kondisi sadar itu bisa terbuka hal-hal kebaikan, hal-hal yang kita ketahui, yang alamnya berbeda atau tidak, itu sangat tergantung pada diri kita sendiri, apakah mampu beribadah kepada Allah secara vertikal, kemudian juga secara horizontal bergaul dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, dan orang lain dengan baik atau tidak. Kuncinya cuma dua akhirnya. Beribadah kepada Allah dalam level yang paling tinggi, yang substantif, yaitu melepaskan dunia, bermujahadah kepada Allah, meninggalkan akhlak yang buruk di situ, tetapi juga kita secara horizontal mengendalikan amarah, kemudian berbuat baik kepada sesama kita sebagai umat manusia, maka insya Allah kita bisa la yara syai'an illallah, kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti ini, saya nggak tahu apa kita bisa merasakan kita berjumpa kepada Allah. Berjumpa dengan kekasih saja sangat bahagia, apalagi berjumpa kepada Allah. Ini berat ya, berat. Jadi intinya karena cermin hati itu cermin, kira-kira hati kita bisa berjumpa kepada Allah atau tidak. Jadi tidak cukup dengan berzikir secara lisan, tetapi juga berzikir hati kita. Lepaskan dunia, yang berat sekali, Pak Haji Wahid ya, lepaskan dunia, kira-kira bisa atau tidak. Jadi ini semacam ya mungkin Pak Mahkota dan temannya melepaskan dunia di situ maksudnya. Pergi ke suatu tempat 3 hari, seminggu, sebulan, mungkin setahun. Maksudnya itu mau menjemput untuk berjumpa kepada Allah, bukan dengan dunianya, melepaskan dunianya. Maksudnya itu. Karena mungkin kalau di sini banyak gangguan, banyak hambatan, harus meninggalkan tempat, berjauhlah tempat tertentu. Kalau Al-Ghazali dulu memang betul tinggalkan jabatan sebagai direktur PT 7 PT misalnya. Ada tetangga kita yang punya 7 PT, tinggalkan jabatan itu, ayam goreng, lele gorengnya ditinggalkan. Nah misalnya gitu, matnya juga ditinggalkan, pergi jalan kaki kemana, nggak pakai bekal, kayak gitu. Nggak pakai bekal, terus bertawakal kepada Allah, merasakan kesusahan, merasakan kesedihan, kemudian berpasrah kepada Allah. Kira-kira mau nggak ya? Jadi Imam Al-Ghazali itu di samping mau nulis buku ini juga mempraktekannya. Nah kalau kita ini kan, saya misalnya baca buku ini mempraktekannya belum? Iya, Bapak Ibu mendengarkan buku ini, kitab ini, mempraktekan juga belum? Jalan sendirian kemana, tawakal kepada Allah, pasrah, makan apa gitu, makan minum apa, di tengah jalan bagaimana merasa sedih, pahit, getir, susah, akhirnya muncul pasrah kepada Allah, tawakal, udah sampai pada derajat ini yang susah sekali. Ya tapi nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit kita tahu dulu, paling tidak kita tahu isinya apa, setidaknya kita bisa merasakan. Yang paling dekat dengan kita lah ketika kita naik mobil sendiri ya, merasa nikmat gitu. Tapi kan kita nggak punya mobil, nggak punya motor juga, ketika mau ke Ciputat jalan kaki, ini orang dahulu begitu, jalan kaki, terus setiap hari merasakan kesusahan, kesulitan, kepahitan, panas, hujan, angin. Di situ sudah bagian dari jalan rohani ini sebenarnya. Jadi orang dahulu itu tidak diberikan kemewahan kendaraan. Itu sebenarnya
bagian dari cara mereka untuk masuk jalan-jalan ini. Tapi kita ini sekarang karena disibukkan dengan dunia, mau ke Ciputat saja naik mobil, mau ke Ciputat saja naik motor, kan enak tuh. Tapi nggak merasakan kepahitan. Mau ke kampus UIN aja naik motornya tua lagi kan. Itu pasti kesenangan duniawi. Naik mobil apalagi, mobilnya nggak mau mobil Avanza terlalu murah gitu ya, mobilnya yang mahal gitu. Itu kan kesenangan dunia, nggak merasakan kesusahan, nggak ada kepanasan, nggak ada kehujanan, tampak begitu senang dan bahagia. Tapi orang dulu merasakan itu, jadi merasakan namanya riyadhah, merasakan kepahitan dari sesuatu tertentu yang kemudian bisa menyingkap jalan Allah yang sudah menjadi ketetapan Allah. Ini yang dilakukan zaman dahulu ya. Ini zaman dulu. Zaman sekarang lebih susah untuk menempuh jalan ini, lebih susah, nggak mudah. Jadi Bapak Ibu yang sudah merasakan masa-masa itu tentu akan pernah merasakan posisi yang ini, merasakan jalan kita menuju Allah yang begitu dekat. Kalau sekarang saya merasakan jalan yang begitu jauh karena kenikmatan dunia yang ada dalam diri saya sendiri, itu yang menjadi berat. Jadi godaannya, cobaannya adalah kita ini diberikan kelimpahan itu. Jadi jangan bersedih tentu bagi yang tidak, karena itu adalah cobaan-cobaan saja. Jadi keduanya ada cobaan. Yang melimpah cobaannya dengan harta, yang tidak punya cobaannya dengan menghadapi tidak punya harta. Dan itu sangat ditunggu bagaimana kita berhasil menghadapi ujian itu. Begitu indah saya membaca kitab ini berulang-ulang karena ini temanya berat. Saya harus membaca ulang berkali-kali dan juga membaca referensi lain agar bisa menjelaskan apa sih maksud dalam perkataan Imam Al-Ghazali ini. Ini nanti setelah kitab ini selesai kita akan masuk ke dalam kitab yang lain lebih rumit lagi yang tantangannya begitu berat, namanya Minhajul Abidin, jalannya para ahli ibadah. Ini kalau sudah selesai nih, ini tinggal beberapa kali pertemuan selesai. Kitabnya tipis sekali nih, tapi kok lama ya. Nanti Minhajul Abidin, kitab yang menerangkan jalannya para ahli ibadah dan rintangannya seperti apa. Lalu kita harus seperti apa? Nanti kita harus namanya khataman, kalau udah khataman ya, sekaligus membuka kitab baru, yaitu Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Karena saya dulu waktu sekolah nggak pernah baca kitab ini. Ini udah mulai tua, jadi ya baca kitabnya seperti ini ya. Kalau yang masih muda ya baca kitab fikih. Fikih itu kan tata cara yang sifatnya rutin, harian. Nah, kalau fikih lebih pada amaliah praktis. Kalau ini tasawuf, jadi membantu kita untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu para jamaah, demikian pembahasan tentang hati sebagai cermin. Nanti kita akan teruskan di bab terakhir. Karena tinggal sedikit, bab terakhir tentang ilmu bedah. Ada ilmu bedah juga di sini, yang menjadi bagian terakhir dari pembahasan dari Imam Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah. Nanti kita akan ganti dengan kitab Minhajul Abidin, yaitu kitab tuntunan jalan bagi ahli ibadah. Nah, ini pas nih. Ini para senior baca kitab ini kayaknya pas. Yang muda-muda juga akan pas menuju tua. Gitu. Kalau sudah tua-tua begini kan pas, tujuannya cuma satu ke masjid, tapi ke masjid itu harus ada tuntunannya. Gitu. Biar nggak salah langkah.
kelihatannya baik, tapi nanti hasilnya nggak baik, ini masalah. Jadi biar baik dan juga hasilnya baik. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu para jamaah. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup saja ya untuk kajian kita ini dengan doa. Karena sholat subuh tadi belum ada doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد مباركه في الرزق وزياده في العلم وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت وغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد